kampus top 3 lah ya, kayak masuk ITB sama UGM waktu itu. Aku daftarin, bahkan sampai aku ketolak tahun besoknya aku daftarin lagi, ketolak lagi. Tapi aku akhirnya disitu pikir, ini kayaknya kurangku di mana sih? Kayaknya aku udah belajar juga. Dan aku waktu itu qadarullah jadi siswa eligible. Jadi emang santri-santri yang ring-ring atas lah ya. Dan mesti bakal ditanya sama Ustaz, kamu terima di mana? Kamu terima di mana? Dan ketika teman-temanmu yang lain sudah, aku di ITB Ustaz, aku di UNS, aku di UGM. Sedangkan aku belum tahu mau jawab apa. Aku sempat down. Ini gimana? Aku kayaknya selama 6 tahun nggak pernah buat manusia, aku jarang melanggar. Aku selalu soft depan terus kalau sholat. Aku selalu ini dan sebagainya. Aku mau ngurus sampai, tapi aku akhirnya tahu bahwa kamu berarti masih mengharapkan sesuatu itu bukan karena Allah. Karena banyak aku gimana ya? Aku kayak terlalu merasa kayak aku pasti bisa gitu. Terlalu over PD waktu itu aku. Karena nilai-nilai itu bagus terus teman-teman waktu itu. Tryout tuh aku nilainya di 700. Tapi waktu aku UTB kali itu cuma di berapa ya? 140 turun pokoknya, dan itu gak nyampe di UTB. Dan akhirnya aku ada ikut satu kajian lagi di Ustaz waktu itu. Habis itu aku dibilang gini, aku menelaah satu ayat Al-Quran. Kalau teman-teman tahu surat Al-Baqarah ayat 217 Ustaz, lupa ya. Pokoknya surat Al-Baqarah itu ada menyebutkan setiap bukan yang kalau ini kutiba alaihimul qitalu wa huwa lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan dari situ aku sangat langsung memutar balik pikiran aku sendiri. Apa jangan-jangan selama ini aku salah ya? Dan akhirnya aku masih berpikir ayat ini bukan buat aku tuh gak cocok sama ayat ini. Aku tuh udah tahu tujuanku harus apa, aku udah tahu rencana aku harus kemana. Tapi kemudian teman-teman, ketika aku akhirnya keterima di kampus yang gak terlalu terkenal, kampus yang biasa aja, akhirnya aku mulai berdamai. Teman-teman tahu, aku kemarin ikut lomba duta pendidikan di Singapura, dan itu berangkat dibiayai sama kampus. Yang aku waktu itu gak kepikiran bahwa kampusku bakal biayain aku lomba gitu. Jadi kan aku itu habis lolos lomba duta pendidikan yang regional, habis itu lanjut ke nasional dan lumayan di National University of Singapore. Dan itu ada karantinanya teman-teman. Dan karantina itu ada ya tiket dan sebagainya, ada pembayarannya ya. Aku bingung. Akhirnya aku lapor ke Kaprodi. Kaprodi itu kayak kepala prodi gitu kan teman-teman. Aku jurusan ada di jurusan ada kepala prodi bilang, ya udah kamu coba ngajuin surat ke fakultas. Dulu aku nggak bakal berpikir bahwa kampus yang biasa seperti aku pikirkan itu bakal mau support aku sampai ke luar negeri. Dan akhirnya, dan aku juga sering dengar sama kakak-kakak lain bilang, kamu kalau minta dana ke fakultas itu susah, gak bakal cair, susah ya. Aku aja yang udah urgent untuk keperluan lomba aja gak dikasih. Tapi apa teman-teman? Hari pertama aku kasih, aku langsung membandingkan sama guru kampaknya bagian keuangan. Ditanyain ngobrol santai. 2 hari setelahnya aku dipanggil ke fakultas, dikasih uang itu sebesar 5 juta buat sama aku berangkat ke Singapura. Dan kota dulu apa? Akhirnya ketika aku berangkat, aku juara, alhamdulillah dapat juara duta pendidikan favorit di sana. Dan ketika di situ kan aku berpikir bahwa apakah ini ya maksud dari ayat tersebut? Tahu artinya apa teman-teman? Bisa jadi sesuatu yang kamu benci itu adalah kamu yang itu baik buat kamu, dan bisa jadi sesuatu yang kamu suka itu hasilnya baik buat kamu. Aku dulu berpikir bahwa ITB itu adalah yang terbaik buat aku. Tapi ternyata apa? Rame viral waktu itu ITB kan habis ganti rektor, orang yang bakal berangkat. Dan kontrol ketika aku udah bikin paspor terjemahin berkas-berkas, hari besoknya H-3 keberangkatan aku udah mulai packing. Diumumkan bahwa yang berangkat gak jadi 100 orang, tapi cuma 40 orang, aku nomor 49. Dan itu udah mau berangkat ke Abu Dhabi teman-teman. Itu emang aku sempat pikir Abu Dhabi loh, aku pengen bisa umroh. Nanti kan itu setiap tahun itu ada gratis pulang pergi, dibiayai pulang pergi, asrama yang keren banget, dikasih fasilitas umroh tiap tahun, boleh bawa orang tua. Dan itu aku berpikir, dan temanku yang ikut ujian juga dia berangkat dan aku setiap lihat story-nya, aduh sakit banget nih, beneran. Karena apa?
dia turunkan ya, dia di kamarnya kayak hotel, dikasih uang saku tuh sekitar 9 juta per bulan. Ya tapi kan emang biaya Indonesia mahal kan ya, 9 juta per bulan ya. Dia baru sampai sana langsung ganti iPhone 13 waktu itu. Dan di saat itu kan aku juga belum jadi apa-apa, belum mulai konten, belum apa-apa, aku masih terpuruk dengan kegagalanku. Itu paling puncaknya itu teman. Dari 19 kali percobaan aku daftar ke kampus-kampus itu yang paling sakit karena udah mau berangkat udah jadi. Dan dari situ aku setelah aku masih udah kuliah ya. Setelah dari Singapura, aku ada ikut lomba lagi International Summit di Malaysia. Itu aku pertama seleksi project itu dari seluruh kampus di Indonesia, dan kebetulan aku dari berapa ya, sekitar 2000 pendaftar, projectku itu masuk 8 besar itu. Dan akhirnya untuk projectnya kan dari Malaysia, Singapura, 3 negara pokoknya. Dan itu akhirnya sama, aku udah mulai jatuh lagi karena aku udah gak ada harapan, karena aku udah pengen banget masuk Muhammad bin Zayed University itu. Jadi aja kan itu se excited itu loh bahkan itu. Tapi apa? Akhirnya aku mulai berdamai lagi, aku mulai cari kegiatan-kegiatan lagi untuk melupakan hal tersebut. Dan akhirnya aku di situ bisa jadi berangkat lagi dibiayai sama Dispora waktu itu, Dinas Kepemudaan Olahraga, dan aku udah jadi base delegate. Jadi dari delegasi satu Indonesia berangkat sama Malaysia, aku akan jadi base delegation di sana di Malaysia. Dan ketika aku pulang, aku kan ya bikin beberapa konten ketika di sana. Ketika aku pulang, teman-temanku yang di Abu Dhabi itu bilang, Bara, aku mau minta kamu jadi pemateri di Zoom kita, bisa nggak? Jadi anak-anak mahasiswa Indonesia di Abu Dhabi itu minta belajar tentang konten kreator sama aku. Teman-teman yang dulu berangkat mereka berangkat karena ya udah kebetulan mereka berangkat ya, dan aku gak berangkat. Akhirnya mereka minta aku lagi. Dari berapa kali deh, 19 kali aku percobaan itu kan aku mulai kenal sama orang-orang. Banyak orang-orang yang bilang, Bara, aku pengen undang kamu di kuliah kampusku, boleh nggak? Ya udah lagi. Walaupun akhirnya ini kan dulu kamu saya pengen gitu, tapi aku tahu bahwa Allah bakal menempatkan sesuatu kepada hamba itu di waktu yang tepat. Dan itu aku udah percaya dengan itu karena aku udah mengalaminya. Aku dulu pengen banget masuk ke TB, akhirnya aku diundang ke TB. Aku pengen banget masuk ke TB. Kemarin baru aja dari UPI, dari Semarang, isi di Semarang. Dan aku tahu bahwa Allah itu punya rencana yang lebih gede daripada rencana kita. Mungkin teman-teman punya rencana, mungkin teman-teman punya planning, tapi kita hanya bisa merencanakan teman-teman. Tapi Allah yang punya kuasa. Kita punya mungkin kita punya rencana, kita punya masalah, kita punya kendala, tapi Allah punya kendali. Kita punya sesuatu yang mungkin nggak bisa kita tahan, tapi Allah punya sesuatu yang bisa jadi apapun yang terjadi, apapun yang kita masih hadapkan. Ketika kita tahu bahwa Allah itu benar-benar sayang kepada hamba-Nya, semua akan diberikan jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Karena siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku dalam beribadah, dalam beribadah, Allah akan jalan. Aku tak keidaran sih upas pisan. Dan itu gak pernah kita berpikir sebelumnya. Karena yang memang kalau Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan kita membuat rencana supaya tahu bahwa rencana kita itu sih gak ada apa-apanya. Rencana itu sampai apa? Sampai ketika kita jatuh, lalu kita bisa bangkit lagi, lalu kita gak akan berpura dan dalam bilang ini semua karena tahu aku bisa sampai titik ini itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Oke teman-teman, ketika teman-teman nanti ketika keluar ataupun dimanapun teman-teman berada menemui satu kegagalan atau mungkin sesuatu yang mungkin dirasa teman-teman tidak enak, oke, terima dulu aja. Kenapa? Karena Allah tahu di waktu yang mana teman-teman itu bisa menjadi lebih baik. Kalau teman-teman tadi niatnya bisa ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pasti jalan. Dan itu aku sudah merasakan teman-teman. Jadi teman-teman silakan percaya, kalau percaya silakan, kalau nggak silakan. Tapi yang penting teman-teman Allah bakal segala sesuatu yang Allah hadirkan kepada teman-teman itu adalah yang terbaik. Aku mungkin kuliah yang di tempat yang aku suka, tapi aku percaya bahwa Allah memberikan ini adalah yang terbaik buat aku. Dan yang paling hebatnya teman-teman ketika gongnya itu ketika aku di Malaysia, akhirnya tuh aku juga jadi penerjemah
bahasa Arabnya, bahasa Arab ke bahasa Malaysia. Waktu itu kan aku ada di Solo ya, itu ada peresmian percetakan pabrik Quran yang orang yang punya ini orang Malaysia teman-teman. Dan di Malaysia beliau itu punya Nasional Quran yang menjadi pabrik percetakan Quran terbesar nomor 2 di dunia, dan buka cabangnya di Indonesia di Solo. Dan ketika grand opening beliau undang Syekh dari Yaman dan minta aku untuk jadi penerjemah. Dan setelah tahu kita ngobrol banyak dan sebagainya, ketika tahu aku dari Universitas Islam Negeri, akhirnya aku ditawari, kamu mau kuliah di mana? Kan pertama beliau kira aku udah lulus, tapi akhirnya aku masih kuliah Ustaz gitu. Ya udah, kamu pilih besok mau kuliah di mana. Nanti kita yang operasional, kita yang ngurusin. Kamu tinggal pilih mau di mana, mau jurusan apa. Di Malaysia. Tapi nanti kamu harus kerja di sana gitu, kerja di tempatnya. Ya aku pertama itu nggak sempat berpikir bahwa ini adalah apa yang Allah tahu, enggak. Tapi Allah tahu kok di mana dan kapan kita akan mendapatkan rezeki kita masing-masing. Jadi teman-teman, ketika teman-teman nanti di luar sana melihat ada orang yang lebih hebat dari teman-teman, atau teman-teman mungkin melihat temannya sendiri sudah menjadi lebih hebat, jangan merasa kayak tertinggal. Percayalah bahwa Allah itu akan memberikan waktu yang terbaik, akan memberikan sesuatu yang indah kepada kita di waktu yang terbaik. Karena apa? Karena Allah gak akan pernah menyanyiakan hambanya. Makanya ada ayat wala ta'yasu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena rahmat Allah itu sangat luas teman-teman. Dan aku yakin bahwa ketika teman-teman bisa niat belajar ikhlas dan tulus dengan niat yang benar-benar niat, sesungguhnya niat, Allah bakal kasih jalan di situ. Mungkin teman-teman punya kesulitan apapun, Allah kasih jalan. Kenapa? Karena sejauh-jauh manusia itu gagal, sejatuh-jatuhnya Allah menggagal kita. Allah nggak akan membawa kita sejauh ini hanya untuk menyerah. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, aku minta untuk teman-teman sendiri, teman saya sendiri dan teman-teman semua, jangan lupain Allah di setiap kegiatan teman-teman. Apapun itu, lagi belajar kayak, lagi main kayak, atau lagi ngobrol dan sebagainya, teman-teman bakal bisa menjadi orang hebat kok di masa depan. Karena teman-teman, ketika teman-teman jadi orang yang berdua sana, yang tersorot itu bukan cuma teman-teman. Oh, Islamnya juga tersorot. Oh, santrinya juga tersorot. Oh, ternyata dakwah itu gak hanya di mimbar-mimbar. Bahkan teman-teman berprestasi pun itu bisa menjadi dakwah teman-teman. Dakwah bilhal. Oh, ketika teman-teman bisa menjadi juara nasional, wah ternyata yang juara dari Pondok Al-Hikmah, yang tersorot oh sebagai santrinya, oh Pondok Al-Hikmahnya, oh muslimnya. Suatu saat nanti kita semua akan tersenyum dan bilang, untung waktu kita udah nyerah. Dan teman-teman pasti bisa mencapai di titik tersebut. Dan Asya kalau ada slide-nya kelihatan ya. Dan teman-teman kalau santri ya, sebagai santri pasti akan menjadi contoh buat teman-teman yang ada di sana. Karena apa? Karena setiap apa yang teman-teman lakukan, setiap apa yang teman-teman usahakan, itu akan dilirik sama orang-orang di luar sana. Percaya nggak percaya, ketika teman-teman bakal setelah teman-teman menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren, orang-orang bakal melihat backgroundnya masing-masing. Oh, mereka dari mana sih? Oh, ternyata dari santri ya. Oh, ternyata santri ini ya. Jadi buatlah impact yang terbaik di luar sana. Bukan berarti pencitraan, tapi yang perlu teman-teman tahu bahwa yang membedakan orang-orang beriman dan tidak beriman adalah dari niatnya. Teman-teman mungkin tahu kenapa kok orang tua bisa mencintai anaknya? Karena alasannya adalah karena orang tua itu menciptakan lagi melahirkan anaknya dengan susah payah. Lalu apa bedanya orang-orang Islam dan orang-orang yang tidak Islam di luar sana? Kalau cuma hanya sebatas cintanya itu hanya sebatas karena dia melahirkan karena keturunan misalnya. Sama dong kita sama orang-orang di sana, sama-sama melahirkan. Tapi apa sih yang membedakan cinta kita ketika melatih ibu melahirkan anak? Karena kita tahu bahwa semua yang ada di dunia itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika sesuatu yang diambil dari kita, itu harusnya kita tahu bahwa itu hanya titipan. Semua yang ada di dalam diri kita itu hanya titipan. Jadi kita nggak perlu menjadi orang-orang yang terlalu terlalu fanatik dengan apa yang kita punya, terlalu serasa memiliki banget. Karena cinta yang paling tinggi itu ketika kita sudah memasrahkan apa yang kita lakukan itu kepada Allah Subhanahu. Makanya kenapa kok cinta
yang saling mencintai itu karena Allah dan membenci juga karena Allah. Aku benci kamu itu bukan benci kamu ya, tapi aku benci ketika kamu berbuat salah. Makanya aku mengingat kamu. Aku mencintai kamu karena kamu mengingatkan aku kepada Allah. Itu yang menjadi salah satu concern teman-teman, karena di luar sana ketika teman-teman mungkin nggak punya satu orang yang buat menghandle teman-teman, mengingatkan teman-teman harus cerita. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh ya. Mungkin teman-teman yang di luar sana ada yang kumpulnya sama orang-orang soleh, dia akan ikut sholat, ikut ngaji dan sebagainya. Tapi ketika kumpulnya sama orang-orang yang biasa dengan dunia malam, dukun dan sebagainya, teman-teman banget bawa itu. Makanya teman-teman tahu banyak, tahu kan dari bahasa kalau kalian ikut sama tukang las, pandai besi, kalian akan kena cipratan apinya. Tapi kalau teman-teman ikut sama orang-orang penjual parfum, teman-teman akan ikut bau wanginya. Jadi itu tuh pilihan teman-teman. Jadi selain tadi niat karena Allah, teman-teman harus tahu lingkungan yang baik buat teman-teman apa dan gimana. Kalau sebenarnya teman-teman bisa bertahan di lingkungan yang toksik, ya silahkan. Tapi kalau nggak bisa, teman-teman harus punya pilihan untuk mencari teman yang sefrekuensi dan satu visi misi. Dan terakhir dari aku, tersenyumlah meski harus sambil menangis teman-teman, karena Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Allah tahu apa yang paling tepat buat kita. So jangan pernah berputus asa di dalam Allah. Saya Mas Yobarok, saya bertemu